Pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% ya. di tahun depan. Menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya adalah Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun Ya, kalau udah berurusan sama anak apa, Sulit. apapun, ujung-ujungnya pasti nyalain 02 atas apapun yang terjadi. Mau PPN naik 12%, 15%, 15%. naik jadi 12%. Netizen pada ribut. Ngeri nggak? Pajak naik 12%. Alhamdulillah. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini topik yang pengen gue bahas adalah topik APBN naik. Itu semua karena Prabowo. Nah, di topik ini gue pengen bahas, bener nggak sih PPN naik itu karena Prabowo? Ini disampaikan oleh Erlangga. Di tahun 2025 PPN naik 1% yang awalnya 11% jadi 12%. Pokoknya ini semua salah Prabowo. Mari kita bongkar apakah benar ini semua karena Prabowo. Dan sebelum memulai videonya, jangan lupa untuk lakukan klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara kalian like, comment, share, aktifin juga tombol loncengnya. Dan teman-teman bisa memberikan dukungan dengan cara memberikan super thanks pada komentar video ini. Komentar dari kalian semua akan kita bacain di akhir video sebagai bentuk apresiasi. Terima kasih banyak dan mari kita mulai videonya. Let's go. Kita tonton dulu berita yang viralnya nih. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12% ya. di tahun depan. kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Ya, Erlangga menyatakan mayoritas masyarakat telah menjatuhkan pilihannya kepada keberlanjutan. Sebagaimana diketahui, tarif PPN saat ini sebesar 11% sejak 2022. Kenaikan ini akan terus berlanjut menjadi 12% di tahun 2025 sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Itu dia videonya. Dan kalau kita masuk komentarnya, naik cuma 1%. Pendukung 01 dan 03 sudah nyer. Kalau buat negeri ini nggak masalah. Omset gue jualan 300 juta, naik 1% berarti 3 juta. Dikit ya 1%. Dan sampai sekarang pendukungnya nggak ngerti apa-apa itu PPN. Ingat guys, bukan tarif pajak yang naik, tapi rasio pajak. Itu katanya sih. Ya, ini benar-benar ya. Jadi gue di sini nggak mau menutupin fakta. Jadi kalau fakta yang sebenarnya adalah kita masuk ke berita. Nah, berita ini sebenarnya udah dari tahun 31 Maret 2022 ya. Ya, ini masih belum adanya pemilu ya. Kita bakal belajar nih flashback sebelumnya. Awalnya pajak di Indonesia itu cuma 10%, kok bisa naik 11%? Itu karena ini guys. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam regulasi disebutkan PPN tarifnya sebesar 10%. Nah, itu dari tahun 1983 PPN cuma 10%. Oke, cuma 10%. Dan berubahlah akhirnya di tahun 2021 menjadi 11%. Dan tulisannya seperti ini. Namun, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan itu disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada bab 6 pasal 7 disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Ya, jadi ini diajukan oleh Kementerian Keuangan buat PPN dinaikkan ya
dari 11% jadi 12%. Tapi biar nggak kaget, akhirnya pemerintah membuat jadi 11% dulu. 11% sudah naik, sudah berjalan sampai sekarang. Akhirnya di tahun 2025 akan menjadi 12%. Kalau dibilang salah Prabowo, enggak juga sih ya. Sebenarnya ini usulan dari Kementerian Keuangan dan Jokowi mengesahkan ya. Berarti yang salah di komentar. Kalau Prabowo enggak sih, karena kan dia belum menjabat teman-teman. Dan masalah yang kedua, dia tuh Kementerian Pertahanan. Gak ada hubungannya masalah kenaikan ini sama Prabowo. Ya apesnya lagi dihujat aja dia sekarang ya. Jadi gue di sini gak ngebela siapapun, tapi ini fakta yang terjadi ya. Dan itu disahkan oleh Sri Mulyani ya. Itu usulan dari Sri Mulyani. Nah, apa tujuan Sri Mulyani itu mengesahkannya? Nih, oke, kita masuk ke videonya. Dan ini dijelaskan di tahun 2022 bulan 3 tanggal 24. Itu masih belum adanya pemilu. Emang udah jauh banget direncanakan ya. Nah, ini dia video Sri Mulyani. Tujuannya buat apa? Biar dia yang menjelaskan. Untuk PPN di seluruh dunia ini, kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%. Kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain. Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 dan nanti 12 pada tahun 2025. Kenapa ini dilakukan? Waktu itu kan kita lihat APBN kerja extremely hard selama pandemi ini. Kita ingin menyehatkan. Nah PPN kita lihat space-nya masih ada. Jadi kita naikkan hanya 1%. Kalau ada penerimaan kita kembalikan ke rakyat. Tadi apakah melalui bansos. Jadi masyarakat yang tidak bayar pajak malah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantalan sosialnya ditebalkan. Tapi masyarakat yang punya kemampuan ya memang urunan, ini gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia. Dan ini yang terus kita coba untuk komunikasikan. Jadi walaupun Ibu surplus nih tahun ini tetap nggak ditunda dulu. Karena kita menggunakannya untuk kembali kepada masyarakat. Nah, ini tujuan PPN dinaikkan ya teman-teman. Ya, jadi tujuannya emang buat masyarakat kecil gitu. Jadi PPN-nya ditebalkan buat orang-orang yang mampu gitu, yang udah bayar pajak, yang mampu PPN ditebalkan. Balik lagi ketika uang itu lebih bakal diserahin kepada masyarakat juga buat bansos masyarakat yang kurang mampu. PPN naik rencananya intinya karena pandemi COVID itu udah makan APBN yang cukup besar ya. Jadi Sri Mulyani mengutuskan buat PPN naik 12%. Karena ngelihat negara-negara lain PPN udah di atas 15%, sedangkan kita masih persen ya. Kalau mau disalahkan, salahkan yang gak bercanda ya. Nah ini dia ya. Jadi usulan Sri Mulyani biar negara ini nggak kehabisan APBN gitu. Nah itu usulan dari Sri Mulyani ya teman-teman. Oke, next. Nah kita coba masuk ke undang-undang. Jadi ada salah satu postingan yang netizen bilang biar 02 aja yang pajaknya naik. Gua ogah. Gua bukan pendukung 02 yang milih 02. Goblok tolol. Nah ini ya dari @maya ya. Dia bilang seperti itu. Padahal nggak ada hubungannya sama 02. Terus ditampilkan lah ya di sebuah fakta bahwasannya ini ketentuan udah pada dasar undang-undang, udah ada di undang-undang teman-teman ya. Jadi nggak ada hubungannya soal 02 sebenarnya. Nah lihat guys ya, tuh. Dan itu ditandatangan oleh Jokowi, oke, 29 Oktober 2021. Ya gue nggak tahu sih. Apesnya Prabowo yang kena. Jadi intinya di sini siapapun presidennya ya pajak pasti bakal naik. Oke, itu nggak bisa menutup kemungkinan dan ini udah disahkan di undang-undang. Mau contoh Ganjar maju, APBN bakal turun, nggak bisa. Ini udah di undang-undang, udah disahkan undang-undang dan udah pada setuju juga pemerintahan. Pengesahan undang-undang itu nggak mudah ya. Itu sulit sekali buat mengesahkan undang-undang. Banyak orang-orang yang kesepakatan dari pemerintahan, mau Ganjar, mau Anies ya. Balik lagi itu semua nggak bisa. Oke. Semoga sih harapan gue kalian paham lah ya. Yang gue tahu ya, informasi yang gue tahu seperti itu. Oke, kita masuk perdebatan netizen menghina Prabowo. Oke, ini videonya. Let's go. 58% tetap semangat ya cari duitnya. Ini ada hadiah dari Erlangga. PPN akan naik dari 11% ke 12%. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan.
termasuk dalam kebijakan. Ini ya pernyataan Erlangga. Bikin ngakak, gengs. Emang boleh sejujur itu ya? Apa kata Erlangga tadi, gengs? Karena pilihan keberlanjutan, maka program pengenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dilanjutkan. Jadi artinya secara tidak langsung Erlangga itu mengatakan rakyat pendukung 02 itu nggak boleh protes lagi. Kan kalian sendiri yang memilih keberlanjutan. Kocak Anda. Makan tuh keberlanjutan. Cukup 02 aja sih yang merasakan dampaknya ya. Mana kemarin warga 58% yang pada teriak-teriak di komentar, rasio pajak woi. Tuh rasain. Bakalan dinaikkan tuh ke 12%. Kalian teriak rasio pajak. Paham gak lo rasio pajak itu apa? Sok-sokan gak ngaruh. Jadi gini ya, rasio pajak itu artinya apa-apa yang kemarin gak kena pajak bisa dipajakin. Kayak jualan gorengan, tukang ojek, jualan bakso, dan masih banyak yang lain. Kalian tahu gak sih 1% itu nilainya berapa? Itu kalau gak sampai target, ujung-ujungnya negara kita pinjol lagi ke Cina. Dampaknya rakyat lagi yang bonyok. Ngerti kagak? Oke, gimana menurut kalian, gengs? Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu hujatan yang diberikan untuk Prabowo karena dia menyebutkan kata 58% ya, yaitu adalah kemenangan hasil KPU ya, pemilu. Oke, kita masuk kolom komentar. Aduh, anak abah, ini udah ada undang-undangnya. Dari 2021 naiknya PPN jadi 12% sudah ada di dalam undang-undang, dan undang-undang harus dipatuhi dan dituruti. Oke, next 24% berisik banget ya. Next, kenaikan pajak udah disahkan tahun 2021 untuk dilaksanakan awal 2025. Biarpun pemenangnya 1, 02, 03 pasti pelaksanaan juga. Bang, pendukung Abah kayak gini orangnya, jelas satu putaran mimpi di siang bolong untuk 02. Ya, kelihatan banget sih ya dia pro banget dengan 01. Oke, dan ini dibantah oleh salah satu netizen. Kita lihat. PPN akan naik dari 11% ke 12%. Kita lihat Kocak Anda. Makan tuh keberlanjutan. Emang sulit ya kalau udah berurusan sama anak abah. Sulit. Apapun, ujung-ujungnya pasti nyalain 02 atas apapun yang terjadi. Mau 02 nafas doang aja, salah buat mereka. Ya, Nih contohnya, masalah PPN yang akan dinaikkan di 2025 menjadi 12%. Salah 02 aja. Padahal nih kalau tahu apa yang sebenarnya terjadi, malu lu asli. Anak-anak abah, tolong ya, buka matanya, gunakan membaca dengan baik. Ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di Pasal 7 tertuliskan, Ayat 1, tarif pajak pertambahan nilai yaitu A. Sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. B. Sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Nih perhatikan dengan baik ya para anak abah, bahwa undang-undang ini disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Jadi, kalau masalah PPN yang jadi 12% di 2025, lu nggak terima sekarang, salah lu. Kalau mau komplain, waktu 2021 dong komplainnya. Harusnya seperti itu sih. Dan satu poin penting yang harus para anak abah ngerti adalah, masalah PPN yang jadi 12% di 2025 ini udah dijadikan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun yang nantinya menang Pilpres kali ini. Mau 01, 02, 03, tetap saja PPN 12% di 2025. Pahami dong. Kalian teriak rasio pajak. Paham gak lo rasio pajak Jadi, itu apa? Sok-sokan dibantah di ngaruh. rasio Jadi deh, gini suka ya, deh. rasio pajak itu artinya apa-apa yang kemarin gak kena pajak bisa dipajakin. Kalian tahu gak sih 1% itu nilainya berapa? Itu kalau gak sampai target, ujung-ujungnya negara kita pinjol lagi ke Cina. Dampaknya rakyat lagi yang Jelasin bonyok. Mbak Ngerti Sylvia. kagak? Dan dengan adanya video ini, justru kelihatan kan anak abah, siapa yang kocak, siapa yang masih nggak bisa bedain masalah tax ratio dan tax rate. Dan lagi pula, orang kok nggak mau bayar pajak, tapi minta bantuan mulu, malu loh hidup lo. Ya. Sebenarnya gue udah capek ya ngejelasin rasio, jadi yaudah kita masuk ke kolom komentar aja. Satu komentar aja. Di sini ada dari foto profilnya bener-bener anis banget. Ini namanya Nota Fayor Language. Waduh. Konstitusi aja bisa dilanggar, Mbak. Pencebok. UU KPK direvisi, masa UU cetak kayak PPN nggak bisa cebokin mulu. Waduh, kata-katanya menyakitkan. Dan ini dibantah lagi sama Mbak Sylvia. Iya Mbak tukang cebok, tapi programnya 01 akan merevisi PPN kembali ke 10% dan akan fokus memajak orang yang kaya saja. Gitu loh Mbak pencebok. Aduh,
Inilah kepintaran dan kecerdasan anak-anak Abah yang terbukti moron. Dipikir gampang kali sama anak Abah itu mau buat undang-undang atau merubah undang-undang. Ini ada ketentuannya nih, Banyak ya? pasal 20 UUD 45. 1. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 2. Rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka itu tidak boleh diajukan kembali di sidangnya DPR. Jadi ini harus ada kesepakatan antara DPR dan presidennya. Andaikan Abahmu jadi presiden, lalu oposisinya menolak dengan rancangan undang-undang yang diberikan sama presiden dan tidak menemukan kesepakatan, sampai zaman kapan kamu juga nggak bakal bisa merubah tuh undang-undang. Lagi pula ya anak Abah, emangnya situ nggak malu ya? Teriak-teriak masalah PPN yang naik 1%, padahal yang naik bukan PPH loh. Tapi kalian masih sibuk teriak-teriak minta bansos, teriak-teriak minta subsidi sama pemerintah. Emangnya situ pikir pemerintah dapat duitnya metik? Emangnya situ pikir ini negaranya Abah? Ya ini dibantah ya, PPN kembali ke 10%. Itu suatu hal yang sulit ya, karena emang banyak banget persetujuannya buat merevisi undang-undang. Ya sebenarnya agak telat sih kalau kalian berdemonya sekarang. Itu kan dirilisnya tahun 2021 disahkan. Ya itulah ya. Jadi banyak netizen yang fokusnya ke Prabowo. Ya nggak paham juga gimana tanggapan teman-teman tentang video ini. Dan kita masuk ke netizen yang kedua, netizen yang ketiga ya. Mau PPN naik 12%, 15%, 50%, bahkan 100% pun nggak ngaruh. Itu ya, nggak ngaruh. Itu khusus ya PPN untuk 02 aja. Kami yang 01 nggak ikut-ikutan ya. Ih, gemes deh sama pemerintahan. Aku gemes. Ya inilah ya. Ini salah satu hujatannya lagi ya. Oke, ke hujatan kedua. PPN mau naik jadi 12%. Netizen pada ribut. Gua sebagai member aktif pinjol niat 12% tuh kecil. Kita tuh udah terbiasa dengan bunga 30% sebulan. Jadi nggak usah lebay. PPN mau naik jadi 12%. Nah ini ejekan udah ke berapa ya? Ketiga ya kali ya. Ya nggak ngaruh ya pengguna pinjol. Next apa nih? Tarif PPN dipastikan naik jadi 12% pada 2025. Mie goreng sekarang udah 3.500 per bungkus. Kalau PPN naik bisa 5.000 per bungkus. Episode beras sekarang 16.000, bisa jadi 20.000 per kilo. Kata 02 nggak apa-apa naik, yang penting ada barang. Jelasin Pak, kasih paham ya buat 02 nih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Menteri. Aduh baik banget Pak Menteri, Masya Allah. Saya ingat banget waktu itu Mas Wapres bilang bakal naik 23%. Tapi Pak Menteri cuma naikin 12%. Masya Allah, baik banget Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Pak Jokowi makasih banyak. Terima kasih. Cuma dinaikin 12% guys. Alhamdulillah. Soalnya waktu kemarin di debat itu, saya ingat gua, Mas Wapres tuh naikinnya katanya mau 23. Iya. Itu rasio bro. Ini cuma 12. Alhamdulillah. Makasih. Itu rasio ya. Oke guys. Tambah 12% orang gas. Ejek lagi nggak tuh? Ya ini kita tahu lah pendukung siapa ya. Ya inilah ya. Oke kita ke netizen selanjutnya. Gila guys. PPN di 2025 nanti akan naik menjadi 12% menurut Menko Perekonomian kita. Ngeri nggak? Bagaimana dengan kita yang gajinya itu hanya 1 kali sebulan? Waduh, itu akan menjadi sulit banget guys. So, sudah saatnya Anda gabung di komunitasnya Koyo. Karena Koyo memiliki satu strategi yang bisa membuat kita punya tambahan uang dengan cara autopilot. Apa itu pilot? Gimana tuh caranya? Ngobrol dulu dengan Koyo. Jangan banyak mikir guys. Tahun depan itu cepat sekali.
Ini apa pinjol teman-teman? Kok jadi kayak gini sih, kayak promosi? Nggak tahu ya ini apa ya? Autopilot. Oke, kita masuk kolom komentar aja nih. Makin kesini kok saya makin menyesal ya coblos 02 kemarin. Waduh, apa ada yang nyesal teman-teman? Siapa nih yang milih 02 ya? Nyesel nggak kalian? Next, yang naik kan rasionya bukan pajak. Diledekin lagi. Padahal itu suatu hal yang beda ya. Next, negara Singapura saja 8%, mereka kaya raya. Indonesia sudah 11%, tapi utang negara makin banyak. Ya benar. Singapura juga pada tahun 2024 ini dia naik kok, jadi dari 8% jadi 9% ya teman-teman. Gimana nih, Indonesia kok tinggi banget ya? Sebenarnya gue bisa jawab sih kenapa Indonesia ini tinggi PPN-nya, karena penduduk Indonesia itu banyak banget, dan Indonesia itu masih mempunyai kemiskinan yang cukup tinggi ya. Makanya APBN ya, dapatnya uang APBN ya dari mana ya? Dari pajak ya. Ya, yang bayar kita juga ya. Oke, next. Kemarin jangan pilih yang melanjutkan. Kalian tetap pilih yang joget-joget yang melanjutkan. Efeknya kayak gitu. Udah terancam tahun 2025 pajak kita naik jadi 12%. You know, ini aku punya data. Apa nih, Bu? Ini ya, ini aku beli minyak. Totalnya 100 dus. Harga totalnya itu 1.531 guys. Aku kena pajak PPN 168.476. 168.476 ini menurutku gede loh ya. Ini yang barang-barang gede. Bagaimana dengan barang yang kecil? Nah, aku belanja total nih. Totalnya 241 ya. 241, aku kena pajaknya 23.903. Nah, jadinya aku bayarnya 241.300. Nah, guys, kalau nanti menjadi 12% betulan, maka pasti semua harga akan naik, dan itu akan berlaku dari kamu ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya akan naik dan menjadikan uang kamu makin lama makin nggak berarti atau menyusut besarnya. Tanggapan dari ibu ini bener banget ya. Kalau kenaikannya kita bisa lihat dari setiap pembayarannya. Harganya sih ya tetap aja, cuma pas bayarnya yang dikenain ya konsumen sih sebenarnya ya. Konsumennya dikenain PPN. Oke, next. Pajak naik 12%. Alhamdulillah. Akhirnya kita semua akan merasakan keberlanjutan yang sebenarnya. Gimana teman-teman? Apakah kalian masih bersemangat menikmati keberlanjutan? Ingat, PPN naik 12%. Siap-siap tambah pengeluaran. Siap-siap juga barang-barang semakin naik. Ya enggak? Penting untuk dicatat, kita harus segera naik penghasilan 12% kalau mau seimbang dengan kenaikan PPN. Gimana caranya? Pikirkan saja nanti. Yang penting kerja aja dulu. Ya enggak? Ini namanya keberlanjutan. Kata Pak Erlangga, rakyat sudah setuju dengan keberlanjutan. Itu artinya program-program Pak Lurah harus juga dilanjutkan, termasuk dengan kenaikan PPN 12% pada tahun 2025, artinya itu tahun depan. Kata Pak Erlangga, kalau 02 sudah dilantik menjadi presiden. Oke gas, selamat menikmati, ya gak? Oke gas, tambah 2 torang gas. Nah ini ya, ledekan lagi. Wah, kita ada berapa netizen nih diledekin terus ya karena 02. Kenaikan ini. Untuk perekonomian, Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik. Ya ini konsekuensinya. Loh, katanya kan memilih keberlanjutan, ya makanya kata Pak Erlangga ya harus ikut konsekuensi keberlanjutan pemimpin yang sekarang ini gitu loh ya. Kita nikmatin ya, pajak naik gitu kan, sembako naik, yang bentar lagi BBM naik, tol Tambun ya, tol Tambun yang 7.000 tadinya itu tuh tadi malam saya sempat kaget loh, kok jadi 9.500 gitu kan, naiknya kapan ini, tahu-tahu begitu keluar tol bayar 9.500, biasanya 7.000. Ya Allah ya Rabbi, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nikmatin. Untuk perekonomian, Erlangga Hartarto memastikan. Oke, ini tanggapan netizen ya. Lanjut lagi. Menjatuhkan pilihan. Bahagia kali lah kalian itu ya, yang mendukung program 02 keberlanjutan itu. Kadang-kadang iri juga aku lihat kan? iri. Iri kenapa Bang?
Tapi selamat lah ya untuk kalian-kalian yang berhasil mendukung program keberlanjutan itu. Jangan sampai ku nampak instastory kalian hidup ini berat ya. Ku ketawain kalian 7 turunan nanti. Yang jelasnya selamatlah dulu menikmati presiden yang didukung oleh Israel laknatullah ya. Israel. Siapa itu yang mendukung program keberlanjutan? Selamat menikmati. Jangan lupa minum obat cacing, cuci muka, cuci kaki, gosok gigi. Biar sehat kalian. Sehat kalian ya. Oke, kita masuk kolom komentar dulu ya. Mereka 02 memang kaya-kaya dan sukses bang. Malah makin dipanasin Pak. Next. Hadiah buat 02 bukan dikasih pajak murah malah naik 12%. Next, PPN sampean tahu nggak bang itu apa? Kalau PPH masih mending karena ada PTKP. Jadi tergantung penghasilannya. Kalau PPN hampir di semua lini. Ya itu ya lah ya. Perdebatan netizen tentang PPN naik. Oke, gimana tanggapan teman-teman semua? Dari banyak banget yang menyalahi 02. Gue nggak tahu apakah 02 yang bersalah. Ya sebenarnya sih mau presidennya siapapun, PPN bakal tetap naik. Itu atas usulan dari Kementerian Keuangan. Itu menurut gue ya. Dari sudut pandang gue sih karena Kementerian Keuangan. Dan ya Jokowi menyetujui. Dan kita langsung aja masuk ke top komentar di akhir video ya. Di video gue sebelum. Oke, 3 top komentar atas bakal gue bacain ya. Karena belum ada yang memberikan super thanks, kita bacain 3 top komentar atas. Dari user SI8SF6BU5X. Baru ini benar-benar presiden yang peduli sama rakyat kecil. Semoga Pak Prabowo diangkat menjadi presiden di tahun 2024. Semoga Pak Prabowo sehat-sehat selalu, panjang umur, dan semoga Allah membalas berlimpah-limpah, berlipat-lipat ganda rezekinya. Amin. Amin. Next, komentar yang kedua dari Andika Widodo 4873. Betapa mulianya hati Pak Prabowo, semoga sehat selalu sang jenderal presiden 2004. Dari @user DI7UE8HT8O. Sedih saya Pak, semoga Bapak Prabowo tetap berada pada jalan kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan berkah umur panjang. Semoga apakah menjadi presiden RI yang amanah dan merakyat. Ya, ini semua komentarnya kita dapat 170 komentar. Thank you banget yang sudah meramaikan, meninggalkan jejak kalian dengan cara berkomentar. Dan gue cuma bisa balas like aja, thank you banget. Dan setiap di akhir video gue selalu ngucapin guys ya, minta maaf kalau ada salah penyampaian ataupun ada kata-kata yang menyinggung dari teman-teman semua dari setiap konten gue. Gue mohon maaf banget. Dan ya, gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Dan sorry banget gak bisa gue likein semua, tapi gue makasih banget buat kalian yang udah nontonin gue tiap hari. Gue Fadli undur diri dulu. See you, goodbye, bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.